Selamat mendengarkan podcast ini. Kata murtad dalam bahasa Indonesia menunjuk kepada tindakan orang yang meninggalkan agama atau partai politik. Di dalam Perjanjian Baru kita menemukan beberapa kata yang memiliki pengertian murtad ini, saudaraku sekalian. Dan kata-kata itu coba kita lihat. Ya. Kata yang pertama adalah paraptoma. Paraptoma. Kata yang kedua adalah parapipo. Yang berikutnya apostasia. Dan yang terakhir skandalizo. Kata paraptoma dapat dijumpai dalam tulisan Paulus di Roma 11 ayat 11 sampai 12 ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris fall, jatuh. Orang Yahudi jatuh karena menolak Yesus sebagai juru selamat, dan itu dianggap sebagai kemurtatan. Sebab Injil pada mulanya diberikan kepada bangsa itu. Tuhan Yesus berkata bahwa ia datang untuk domba-domba Israel terlebih dahulu. Dan dalam kitab Roma tertulis karena Israel menolak, maka Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Sejajar dengan kata ini, ya saudaraku sekalian, paraptoma ini, ada kata lain, parapipto. Kata ini memiliki kata dasar pipto. Kata parapipto inilah yang digunakan penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Nah, ini kata penting, saudaraku. Murtad. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan fall away. Murtad. Paraptoma maupun parapipo hampir memiliki kesamaan makna, saudaraku sekalian, ya. Saya menggali dan melihat kamus, melihat sintaknya dalam bahasa Yunani. Dua kata ini memiliki makna yang sepadan, hampir tidak kita bisa bedakan. Nah, tetapi sebenarnya dua kata itu juga memuat pengertian meleset. Ya. Ini sejajar dengan kata hamartia dalam bahasa Yunani yang berarti dosa. Nah, padanan kata paraptoma dan parapipo ini dalam bahasa Yunani ada kata lain yaitu apostasia. Apostasia, kata ini menunjuk kepada kemurtatan, ya. Meninggalkan keyakinan. Ini yang digunakan dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 21 dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, ini nubuat mengenai akan adanya murtad besar. Ingat, nubuat ketika kitab Tesalonika ditulis. Dan jangan berpikir hal itu belum berlangsung. Bisa sudah berlangsung. Jadi kalau Alkitab menubuatkan satu peristiwa yang akan terjadi di waktu mendatang, tidak boleh diukur dengan waktu kita, tapi waktu ketika kitab itu ditulis. Paham ya, saudara? Nah, dalam 2 Tesalonika pasal 2 yang ketiga ini juga ditunjukkan adanya murtad besar. Itu bukan hanya berarti nanti, tetapi dalam sejarah gereja kita menemukan, dan sejarah dunia kita menemukan kelompok besar orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya, dan wilayah-wilayah Kristen yang tidak lagi menjadi wilayah Kristen sampai hari ini. Itu murtad. Nah, ini apostasia. Kalau saudara belajar sejarah gereja, sejarah dunia, saudara menemukan ada wilayah-wilayah Kristen yang kemudian tidak menjadi wilayah Kristen lagi. Seperti misalnya Turki dulu menjadi pusat gereja timur dengan kota Bizantium, dengan gereja yang termegah di dunia yang namanya Hagia Sophia. Ya. Hagia Sophia artinya hikmat kudus.
Tapi hari ini gereja yang termegah di dunia itu, yang waktu yang termegah dianggap terbesar dan pusat dari gereja timur, karena waktu dia terbagi dua, gereja barat itu dikomandoi oleh Roma dan gereja timur dikomandoi oleh gereja-gereja, pimpinan gereja di Turki. Tapi hari ini banyak wilayah-wilayah Kristen yang sudah tidak lagi menjadi wilayah Kristen. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab, murtad. Tentu dari kacamata Kristen murtad, dari kacamata agama lain barangkali tidak. Tapi tentu kita harus melihat dari kacamata kita. Kata yang berikutnya adalah skandalizo. Kata ini berarti melanggar tata susila, membujuk berbuat dosa atau pelanggaran. Ini ditulis dalam Matius 24 ayat 10. Diinformasikan bahwa akan terjadi kemurtatan di akhir zaman. Nah, ini skandalistesontai, ya. Nah, kata yang terakhir ini, saudaraku sekalian, kemurtatan yang memiliki tekanan pada penyimpangan dari norma yang benar. Ya, skandalizo ini kemurtatan yang memiliki tekanan pada tindakan yang melanggar norma. Ya, sedangkan kata murtad yang lain seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya, para Toma, para Pipo, menunjuk pada sikap tindakan meninggalkan keyakinan atau kepercayaan. Saudaraku sekalian, terlepas dari masalah etimologi yang tentu dalam buku nanti, yang akan menjadi buku nanti, saya tulis secara rinci yang tidak perlu saya jelaskan secara detail, ya. Saudara bisa boring, saudara. Lagi pula sulit. Terlepas dari masalah etimologi kata murtad ini dalam bahasa Yunani, yang penting, yang harus diterima bahwa kemurtatan adalah suatu realitas dalam hidup Kristen. Jangan berpikir tidak ada kemurtatan. Nah, ini yang penting. Ini penting. Jangan berpikir, jangan beranggapan tidak ada kemurtatan. Kalau Alkitab bicara soal kemurtatan, kita harus menerima itu sebagai fakta empiris, sebagai fakta yang realistis. Tak dapat dipungkiri, Alkitab jelas mengatakan demikian. Kalau kita memperhatikan kata demi kata di dalam Alkitab mengenai kemurtatan, tentu waktu kita tidak cukup. Saya mencoba untuk merangkumnya, saudaraku sekalian, sehingga kita memiliki frame atau bingkai berpikir mengenai kebenaran ini. Dan tentu yang diharapkan setelah kita memahami kebenaran ini, itu akan membangun fondasi hidup kekristenan kita yang kokoh dan menuntun hidup kita ke depan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ibrani pasal 6, mari kita lihat ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat yang ke-6 ada tekanan bahasa yang cukup saya perlu perhatikan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi ini anak kalimat dari kalimat yang sebelumnya, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dalam terjemahan Good News Bible dikatakan, and then they abandon their faith. It is impossible to bring them back to repent again. Abandon their faith. Atau dalam terjemahan New King James Version, if they fall away.
paramazontes. Orang yang murtad adalah orang yang tidak akan bertobat lagi. Ini kalimat penting. Orang yang murtad, orang yang tidak akan bertobat lagi. Jadi jangan mudah mengatakan seseorang itu murtad. Sebab titik di mana dia tidak akan balik lagi itu titik misteri. Atau nyaris titik misteri. Kita tidak tahu apakah ada momentum orang itu akan balik. Nah, kalau seseorang murtad itu berarti sudah level menghujat Roh Kudus. Nah, untuk belajar menghujat Roh Kudus, memahami hal ini kita akan belajar di lain kesempatan. Jadi selama seseorang masih bisa bertobat, maka ia belum bisa dikategorikan murtad. Dalam hal ini hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang sudah sampai tingkat murtad atau belum. Di sini kita tidak bisa membaca seseorang sudah sampai tingkat murtad atau tidak. Saudaraku sekalian, dalam Alkitab kita nyaris tidak percaya ya kenyataan ada orang-orang yang terkesan tidak murtad tapi sebenarnya murtad. Saudara percaya tidak pada waktu Yudas hidup di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus sampai titik akhir ya, yaitu pada waktu mereka mengadakan perjamuan terakhir, murid-muridnya masih belum tahu bahwa salah satu dari mereka telah mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus dorong gitu, joroke gitu loh, dorong Yudas untuk berkhianat, jangan ya. Nanti kalau ada waktu saya bahas khusus di sini, saya pernah bahas soal hidup Yudas. Nah, selama ini orang berpikir Yudas ditentukan untuk masuk neraka. Aku kan memilih kamu 12 nih, satu di antara kamu akan berkhianat. Itu Yudas ditentukan. Jangan berpikir simple, picik begitu, saudara. Bahwa kehidupan Tuhan Yesus sebagai Mesias ini luar biasa ya. Sebab dunia ini ditentukan keselamatannya oleh seorang Mesias. Harus punya verifikasi. Mesias harus punya verifikasi karena Mesias sangat menentukan keselamatan dunia. Siapakah Mesias itu? Maka dari kelahirannya, dari masa kecilnya, ya, dinubuatkan. Tindakannya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Mesias atau kehidupannya, semua dinubuatkan supaya klop. Oh benar, ini yang benar Mesias ini. Jadi kalau ada orang mengaku juru selamat atau penyelamat atau nabi atau siapapun yang dianggap bisa membawa orang kepada Tuhan, kalau nggak dinubuatkan, jangan diterima. Ini masalah penting. Nah, salah satu nubuatan untuk memverifikasi bahwa benar dia juru selamat adalah salah satu yang dekat dengan dia, bukan muridnya, mengangkat tumit dan melawan dia. Paham, saudara? Itu nggak dikatakan mesti Yudas, dari 12 itu satu. Nah, makanya mesti belajar. Nah, dalam satu penjelasan mengenai Yudas, saya membahas itu. Kapan Tuhan Yesus mulai berkata, salah satu kamu mengkhianati aku? Apakah Tuhan bilang, itu loh Yudas? Tidak. Bahkan sampai ke perjamuan terakhir, ketika perjamuan terakhir, kalau Tuhan mendorong Yudas, Tuhan nggak ngomong lagi, diam aja sudah. Diam aja. Udah, dasarnya dia kok. Tuhan masih kasih peringatan loh. Salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Yang memasukkan tangannya di pinggan bersama dengan aku, itulah dia. Buat apa Tuhan berkata begitu? Pakai nih. Karena Tuhan masih beri peluang Yudas untuk bertobat. Ketika Yudas ditegur lalu berkata, iya, kok tahu ya? Aduh Tuhan. Nah, Anda ngerti nggak isyarat yang diberikan Tuhan Yesus supaya Yudas tidak meneruskan perbuatannya? Ngerti nggak kalau orang punya integritas udah marah, udah nggak mau urusan, orang punya integritas. Tuhan Yesus bukan tipe pelin-pelan, tegas Tuhan itu bicara, betul? Tuhan bisa bilang, Yudas, kamu kan yang menyerahkan aku, sana keluar, serahkan aku.
Tidak, satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Saudara harus cerdas membaca Alkitab, jangan nuduh Tuhan itu jahat. Nanti di penjelasan saya mungkin nggak sampai hari ini. Ketika Tuhan berkata, aku menghapus namamu. Kira-kira Tuhan itu menulis atau semua nama yang memang sudah terdaftar dalam kitab kehidupan? Kalau melihat karakter Allah, bahwa dia kasih dan tidak mengingini seorang pun binasa, 2 Petrus 3:9, pasti semua manusia yang pernah hidup sudah tercatat tidak ada yang binasa. Nggak mungkin Tuhan mencatat nama yang selamat dan yang lain nggak usah dicatat. Jahat bener Tuhan itu. Ingatkah ketika Tuhan berkata, aku lihat iblis jatuh dari langit. Ketika murid-muridnya menggunakan nama Yesus, setan tunduk. Lalu Tuhan berkata, kamu jangan senang setan tunduk sama kamu. Berbahagialah namamu terdaftar. Termasuk Yudas nggak itu? Oh, jawab sendiri aja. Nah, di konteks lain ada satu di antara kamu yang mengangkat tumitnya melawan aku. Ya karena itu dinubuatkan. Tapi kalau soal terdaftar, Tuhan nggak bilang bahwa di antara kamu ada yang nggak terdaftar, nggak ada. Itu penting loh, itu penting. Saya jadi menyimpang deh saudara. Ya tapi tidak apa-apa. Di dalam bahasa Yunani saudaraku sekalian, ada satu kata yang digunakan untuk kata menghapus. Exaleipo, menghapus. Ya, kata ini kuat sekali saudara. Pengertiannya kuat sekali. Lebih kuat dari kata menghapus untuk yang lain, ya. Exlaipso, ya. Nah, kata ini juga digunakan, ya, to blot out. Digunakan dalam Kolose pasal 2 ayat 14, menghapus dosa. Darah Yesus menghapus dosa. Begitu kuatnya darah itu bisa menghapus, ya, bisa menghapus dosa. Lalu paradoksnya ada. Kalau kamu menolak darah itu, kamu mampu menghapus namamu. Seimbang enggak? Halo? Saya meneliti kata menghapus itu beberapa nama, pengertiannya menghapus, beberapa kata. Cuman agak membuat saya nggak senang adalah ada kata-kata yang mestinya nggak usah diterjemahkan menghapus, diterjemahkan menghapus di sini di dalam bahasa Indonesia. Ya, nah itu agak membuat saya gundah. Kenapa di sini terjemahkan menghapus? Padahal lebih tepat diterjemahkan mengangkat. Mengangkat untuk memindahkan. Gitu. Beda ya? Itu. Tapi kalau orang udah belajar bahasa Yunani kan tidak tahu. Semua menghapus saja. Masih bersama saya saudara? Nah tapi kalau untuk kata menghapus yang satu ini menghapus dosa. Waduh itu kata yang penting sekali saudaraku sekalian. Exlaipso. Darah Yesus bisa menghapus. Darah Yesus yang berkuasa itu saudaraku sekalian bisa to blot out. Exlaipso. Bisa menghapus. Tapi pemberontakanmu, ketidaksetiaanmu, ketidaktaatanmu juga bisa menghapus nama itu dengan kata yang sama. Nah, sekarang dipertimbangkan, apakah Tuhan mencatat begini? Percaya, tulis. Nggak percaya, nggak ditulis. Atau semua nama tertulis. Karena Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Ya, dua-duanya bisa diterima kok. Anda tinggal memilih mana, ya. Nah, kembali kepada pokok masalah yang sedang kita geluti saat ini, saudaraku. Bahwa tidak mungkin, saudaraku, Tuhan itu sengaja menjebak Yudas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, yang lebih agak sulit dimengerti adalah kalau Tuhan Yesus tahu Yudas itu tukang nyolong, kenapa jadi bendahara? Paham, saudara? Tapi saya tahu jawabnya. Di mana letak kelemahanmu, disitulah kesempatan di mana kau diberi untuk menyelesaikan masalah dosa itu atau tidak sama sekali. Hidup ini luar biasa, saudara. Luar biasanya adalah ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ketika kita boleh mempertahankan nama kita
yang tersurat di dalam kitab kehidupan. Kalau buat orang Kristen bukannya kitab kehidupan loh, kitab kehidupan anak domba. Ada lagi tuh. Bedanya apa Pak? Tunggu tanggal mainnya. Jangan semua dijawab sekarang, nanti saya bisa menceng ini. Saudaraku sekalian yang kasih, jadi ada orang-orang yang kelihatannya Kristen tapi tidak Kristen. Seperti misalnya di Ibrani pasal 3. Ayo kita baca. Ibrani pasal 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ini bangsa Israel, tapi kalau Anda membaca ayat sebelumnya, khususnya di Korintus juga, semua ini menjadi pelajaran, peringatan untuk kita. Setuju? Betul? Kalau kalimat itu diabaikan, saya tidak bisa ngerti deh. Hanya karena mau mempertahankan bahwa Tuhan memang menetapkan orang selamat dan tidak selamat, seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dia nggak membaca Keluaran 3:19 yang sempat kemarin saya ajarkan. Memang Firaun tidak akan melepaskan kamu. Emang jahat, ngerti nggak? Nah mungkin dong karena Tuhan suka-suka sendiri lalu Tuhan membuat dia keras, dia lembut. Itu Tuhan punya sisi gelap namanya. Tuhan tidak punya sisi gelap. Tuhan integritasnya sempurna, kudus, adil, suci, penuh kasih. Kalau dalam kitab Roma ada satu kalimat yang mesti saya khotbahkan nanti. Dia tidak bisa dipersalahkan. Iya, kalau dia dihakimi Allah nggak bisa dipersalahkan. Manusia sok pinter aja, sok pinter. Bayangkan kalau Tuhan menentukan sekelompok ini selamat, sekelompok itu tidak jelas, bisa disalahkan nggak? Bisa. Tapi itu kebijaksanaan Tuhan. Oh saya ngomel, Tuhan ngajarin saya nggak begitu. Kok Tuhan sendiri begitu? Halo? Jangan dong, Tuhan ngajarin saya nggak begitu, kok Tuhan sendiri kok bengkok. Nah soal Yudas tadi saya terpaksa menyimpang dulu supaya saudara juga jangan ada ganjelan, karena ada hal yang unik di sini. Tuhan itu membawa manusia kepada permainan yang sangat mengerikan. Dari 12, satu akan berkhianat. Itu mengerikan. Fakta dari sekian banyak malaikat ada sepertiga yang ikut Lucifer. Itu fakta. Itu fakta. Neraka itu memang disediakan orang memberontak. Alam bukan menentukan orang binasa, menentukan aturan main. Bahwa ada yang selamat dan yang binasa. Saya setuju. Tapi Tuhan tidak menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Paham? Jangan dirubah dikit dong. Tuhan menentukan ada yang selamat, Tuhan menentukan ada yang binasa, tapi Tuhan tidak menentukan individu siapa yang binasa, siapa yang selamat. Karena Tuhan memberi masing-masing orang kebebasan supaya ia tidak bisa dipersalahkan. Jangan dibablaskan gitu, apa pakai bahasa Indonesia? Dibablaskan ya, nggak ada kata dibablaskan ya. Pakai bahasa Indonesia dibablaskan itu apa ya? Bukan dilebihkan. Dibablaskan aja sudahlah. Bablas terus. Ya seperti dijurumuskan, bukan. Ini bablas gitu. Bablas kewae itu kata orang Jawa itu. Ya udah, itu dibiarkan. Ini yang membuat kita takut loh. Kenapa? Anda lihat banyak pendeta itu ngawur, saudara. Saya mendengar suara Tuhan, Tuhan suruh begini, Tuhan suruh begitu. Kalau dia belajar Alkitab, dia tahu bukan dari Tuhan itu. Tapi sampai dia nggak sadar itu bukan dari Tuhan, bahkan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tuhan biarkan dibablas gitu. Nah kata ke-nya itu dalam bahasa Indonesia nggak ada dibablas itu. Karena kata ke itu menunjuk akhiran. Tindakan yang tidak disengaja, tapi juga tidak dicegah, tapi juga tidak didorong. Nah, dibablas ke. Nah, itu pengertian. Memang susah bahasa ya. Oke. Nangkep ya saya ngomong apa hari ini? Kemurtatan itu fakta. Itu aturan main yang Tuhan buat. Tuhan sudah membuat aturannya. Bisa memberontak, bisa tidak memberontak. Seperti malaikat bisa diterseret oleh Lucifer, oke?
oleh oknum Lucifer, manusia juga bisa terseret ke dalam dosa. Itu sudah aturan, itu Allah yang menentukan. Tetapi Tuhan tidak menentukan per individu siapa yang selamat, siapa yang binasa. Nah, kalau orang sampai berpikir Allah yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa, itu pikirannya pendek. Mosok Pak, Anda kalau ketemu saya terus, saya kasih tahu. Panjang untuk menjelaskan hal ini. Bukan panjang, sangat panjang, saudaraku. Nanti pembelaannya banyak, saudaraku. Ya, itu kan Esau ditentukan untuk jadi tidak diberkati, Yakub ditentukan. Saya jelaskan lagi bahwa Yakub dan Esau itu ada di lingkungan orang-orang Yahudi. Allah harus memberitahu, sebab yang namanya kakak tertua harus menerima warisan. Kok sekarang adik loh? Nah, tentu Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan harus memberikan pengertian. Lagi pula, lupakah bahwa Esau dan Yakub tidak menyangkut nasib kekal? Betul? Tidak menyangkut kekekalan. Betul? Yang kedua, baca Alkitab. Ishak berkata, kalau kamu berusaha, kamu bisa keluar dari kuk itu. Betul? Loh, betul nggak? Ngerti dong, jangan cuma sepotong diambil, lu mau menang sendiri, goblok. You mesti belajar Alkitab dengan cerdas dan jujur. Nggak boleh mau menang sendiri. Dan saudara bersyukur kita bisa mendengar kebenaran seperti ini. Oke, baca terus. Jadi selalu mereka sakti, mereka tidak mengenal jalanku. Terus ayat yang ke-11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tuhan sengaja membuat sebagian orang Israel tidak sampai tanah Kanaan. Nggak mungkin. Kok marah-marah nih? Nanti orang Israel nyanyi begini, yang memulai ke yang mengakhiri. Ya, Tuhan yang memulai bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga yang membinasakan di padang gurun. Tuhan macam apa itu? Allah macam apa itu? Lalu orang Israel bisa nyanyi apa? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tuhan memulai. Tapi bagaimana penggenapan rencana Allah melibatkan mereka? Setuju? Tapi kan Allah sudah tahu Pak sebelumnya. Jangan bicara mengenai di luar waktu. Itu bukan hak kita dan kita tidak akan pernah ngerti. Jangan sok bego loh. Kok sok tahu, sok bego, itu bego namanya. Dalam kemahatauan Allah, ya Allah serba tahu, tapi jangan menghubungkan langkah hidupmu hari ini dengan kemahatauan Allah yang ada di luar waktu, di luar ruang, dan di luar dimensi kita. Masuklah di dimensimu. Siapa kamu? Lihatlah Alkitab berkata apa, ikuti apa yang Alkitab katakan. Sama nggak nanti orang-orang Kristen yang sesat hati dan tidak mau mengenal jalan Tuhan? Sama. Dengar suara kebenaran, punya pendeta yang baik, diberi teladan yang baik, masih nggak mau rubah. Murka loh Allah itu. Lalu dia pikir murahan itu keselamatan. Sedih saya. Nggak ngerti gimana ngurus orang-orang begini. Kadang pakai perasaan, ya udah dilibatkan dalam pelayanan. Saya kadang-kadang terganggu jiwa saya, saudara. Orang-orang begini jangan dilibatkan dalam pelayanan. Biar porak-poranda pelayanan. Tapi daripada tangan orang-orang yang tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mencari kebenarannya. Sedih saya. Kalau orang masih perhitungan dengan Tuhan, nggak bisa diajak berperang melawan iblis. Jadi kayak orang sakit jiwa saya lama-lama. Oleh orang-orang ini saya sedang sakit jiwa. Sesat hati, ngerti nggak itu masih sesat? Saya ajarin begini. Seandainya hari ini kamu langsung blek lumpuh, nggak bisa menggerakkan seorang anggota tubuhmu, engkau punya kesadaran matamu kelop, dibawa ke ruang ICU. Dokter bilang, dokter berkata yang begini tinggal beberapa hari. Kira-kira you bersikap apa? Coba pikirkan itu. Ya, itu kan masih lama. Belum tentu. Jangan-jangan langsung dut, nggak pakai koma-koma segala.
titik langsung. Jadi sekarang penuh tanda tanya, ngerti nggak? Kok orang nggak takut loh? Mesti takut dong. Selalu sesat hati. Ngerti nggak bahwa kondisi ini membuat Anda murtad nanti? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan, anatema. Jangan berpikir kalau orang sudah ke gereja nggak terkutuk. Yang tidak mengasihi itu terkutuk. Tuhan yang bicara, bukan saya. Tadi doa pagi ada pencerahan. Selalu doa pagi itu ada pencerahan. Selama ini ya, tidak tahu ke depan. Tadi pencerahannya mengenai menjadi keluarga Allah. Apa ciri keluarga Allah itu? Dia pasti mencari kepala rumah tangganya. Betul? Anak yang baik cari. Nanti yang keempat pengen pulang ke rumah. Betul saudara? Iya. Kalau anggota keluarga itu pasti membela keluarganya tanpa batas. Setuju nggak? Kalau saudara masih tidak membela keluarga tanpa batas, you tetangga. Jangan merasa keluarga Allah dong. You tetangga. Kalau ketemu orang yang gila-gila untuk Tuhan, Anda lihat aneh, sakit jiwa tuh pendeta. Jangan gitu. Kalau Tuhan sudah hadir di sini, you gemeter, tahu nggak? Gua aja gemeter, apalagi lu. Takut kita belum penuhi tugas kita dengan baik. You keluarga Allah enggak? Itu masalahnya. Lalu ciri yang lain tahu nggak? Keluarga Allah itu pasti punya teman-teman yang satu spirit, satu irama. Belum tentu ini orang Kristen satu irama. Nanti kalau ngobrol ngomong macam-macam nggak karu-karuan. Mesti kebenaran. Mesti bagaimana mengajukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan nyaman kalau berjalan dengan orang yang tidak memiliki spirit gairah irama yang sama. Keluarga. Dan orang yang jadi keluarga Allah itu bisa merasakan kalau ini keluarga aku ini. Yang itu bukan itu. Biar dia Kristen juga, bukan dia. Tolong ya, bertobat ya, terbuka pikirannya ya. Ngerti enggak saudara? Keluarga Allah itu keluarga yang selak. Keluarga Allah itu selalu mencari kepala keluarganya. Suka berdoa, mencari kebenaran. Itu pasti. Kalau enggak, bukan keluarga. Saya pastikan dalam nama Yesus Kristus, dia bukan keluarga Allah. Karena dia tidak merindukan bapaknya dan kebenarannya. Dia bukan keluarga Allah. Dia bukan keluarga Allah. Utility hidup tiap harinya pasti bukan keluarga Allah. Dia akan lebih mencintai sport daripada membaca Alkitab. Buktikan. Pasti. Kalau untuk urusan keluarga, urusan hobi, mati-matian. Tapi kalau urusan pekerjaan Tuhan, tidak. Makanya kadang-kadang saya bukan marah, saya murka gitu. Kalau pekerjaan Tuhan terbengkelai, ini kenapa sih sampai terjadi begini? Wah, alasannya gini-gini Pak, gini-gini Pak. Satu, kamu nggak membela ini dengan segenap hati. You punya 1001 alasan. Kenapa nggak selesai pekerjaan ini? Kok kenapa saya bisa begini? Ya Pak, tapi karena begini, karena begini, karena begitu. Nah, satu saja alasannya. You tidak all out di situ. You tidak all out. Udah dengar begini masih nggak rubah. Itu seperti bangsa Israel. Apa tadi itu? Sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Apostenai, apostasia, sama, murtad. Saudara, Allah yang hidup Bapak di surga itu sangat terhormat. Katakan amin. Sangat mulia. Katakan amin. Sangat berharga. Katakan amin. Berapa Anda menghargainya? Saya tidur jam 12:30 hampir jam 1, 1/4 kali. 1/2 masih 9 jam. Jam 5 saya bangun. Jam 6, 5 menit saya berangkat ke Kelapa Gading. Saya nggak berhenti sampai sekarang. Pulang ke Kelapa Gading, saya belajar, saya persiapan khotbah. Saya ada persiapan lama ini. Lanjutan soal kutub 31 halaman. Saya mencari kata, misalnya saya mau melihat kata gugur.
Jangan sampai imanmu gugur gitu ya. Berapa kata gugur dalam Alkitab? Kalau dalam bahasa Indonesia gugur, apakah sama gugur sini sama? Kadang-kadang enggak. Kata tadi sudah saya katakan, dihapus, menghapus di sini menghapus. Ada banyak kata yang diterjemahkan menghapus dalam bahasa Indonesia. Padahal itu artinya bukan menghapus, mestinya move, diangkat untuk dipindahkan, tapi diterjemahkan menghapus. Ya bolehlah, suka-suka, yaudah. Untuk itu bisa 2,5 jam, 3 jam loh. Sungguh, itu pun dibantu komputer loh. Jadi kalau mau cari ayat kan kita nggak sampai menit sudah, detik, 2-3 detik, plak dapat ayatnya. Bahasa aslinya plak nggak 5 detik, tak dapat. Saya kadang-kadang menguji 5 detik sampai nggak, belum sampai 5 detik saya dapat. Karena sudah sering membuka itu, jadi cepat keluar. Itu kerja keras. Nggak bisa nggak kerja keras, cuman makan, minum, tidur, bangun, terus ya persiapan kutus sebentar, doa Tuhan urapi aku, nggak akan dapat. You nggak menemukan, you tidak maksimal buat Tuhan, you nggak maksimal. Kalau cari uang, you harus maksimal juga di situ, harus maksimal. Nah kalau kita orang-orang yang tidak maksimal, lalu iblis begitu aktif manuver untuk bisa menarik orang masuk ke dalam kegelapan. Saudara kebawa. Dia nggak bodoh, dia cerdas. Saudara, saya kasih sedikit DP ya, nanti dipelajari ya. Lucifer itu bukan malaikat. Loh, mulai gini. Tuh mukanya langsung. Pernah menemukan Lucifer itu malaikat? Malaikat itu malah. Malak itu utusan. Malaikat gak pernah jadi utusan. Tidak pernah jadi utusan. Ia diciptakan tunggal di Gunung Kudus Tuhan dekat kerubim, tatahannya dari emas. Kalau saya pahami hari ini, Allah punya 3 anak terkemuka yang akan jadi penguasa. 1 anak tunggal Bapa, 2 Lucifer, Hilel, Hasakar, bintang timur putra fajar. Yang 3 ada. Makanya Mikael juga nggak berani ngomelin Lucifer. Lucifer itu kalau berani melawan Bapa itu bukan main-main, saudara. Itu bukan makhluk biasa itu. Yang saya maksudkan di sini adalah bukan takut sama Lucifer. Hati-hati dengan oknum ini. Hati-hati dengan kunyuk satu ini. Anda mau rilek-rilek kalau bisa menang, ya nggak bisa. Yang serius saja bisa jatuh, apalagi Anda. Semua yang kita kerjakan dalam hidup ini sambilan dan support. Utamanya adalah bagaimana kita menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya. Amin. Semua yang kita lakukan sambilan. Sedangkan yang utama adalah bagaimana menjadi anak Allah seperti yang dirancang oleh Bapa di sorga. Saudara jangan bodoh dong. Yang namanya murtad itu pikirannya kalau orang pindah agama, nggak ke gereja lagi, itu baru murtad. Setan yang goblok, yang hanya setan yang goblok, itu setan goblok itu. Oh, setan pintar bisa membuat orang walaupun ke gereja murtad, betul? Kalau setan hanya membuat orang murtad kalau keluar dari gereja, itu setan goblok. Oh, itu bukan oknum Lucifer itu, saudaraku. Bukan. Lucifer itu berani kepada Allah Bapa, itu luar biasa itu. Kenapa? Karena dia luar biasa. Karena dia luar biasa. Jangan anggap ringan, saudaraku. Di zaman perjanjian baru ini Lucifer itu cerdas. Dia bilang gini, dia begini, pokoknya kamu jadi orang baik, ya. Pokoknya kamu nggak jahat. Kamu ikut ambil bagian dalam pelayanan, tapi jangan mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan juga, tapi jangan benar. Mengasihi Tuhan pura-pura gitu. Tapi ini nggak tahu dia pura-pura. Kalau ketemu Tuhan yang maha mulia, maha agung, maha dahsyat, maha besar, baru Anda tahu betapa Anda tidak memperlakukan dia sepantasnya. Baru Anda tahu. Sekarang saya kasih tahu, you nggak mau tahu, terserah. You kasih harga berapa? Saya mau nanya, kalau Bapak Presiden ke rumah saudara, Anda tinggal rumah Anda, rumah baru ya. Sampai Anda berkata, saya nggak layak dah kalau mau ketemu Pak Presiden, kita ketemu di hotel bintang saja, gitu kan?
Pak Presiden mau ke daerah aja, saudara tahu, jalan-jalan diperbaiki, got-got diperbaiki, tukang ketoprak sementara masuk gang dulu, jangan di pinggir jalan, ngerti nggak? Demi seorang presiden atau pejabat atau wali kota atau gubernur. Satu kali jalan di dekat saya itu dibersihkan dari warteg-warteg. Saya kaget, kenapa ini? Karena wali kota mau datang ke situ. Lah wali kota aja sampai warteg digeser, saudaraku. Begitu wali kota sudah nggak datang, saudaranya dibangun lagi tuh. Nah, kalau Allah Bapa di surga, Tuhan semesta alam, saudara mempersiapkan apa untuk Tuhan? Berapa penghormatan yang saudara berikan ke dia? Penghormatan apa? Nah, orang sibuk makan minum kawin dikawinkan, saudaraku. Aduh, dibuat murtad, tahu nggak? Sudah mengecap karunia-karunia roh, betul? Artinya merasakan jamahan Tuhan. Tadi sudah kita baca kan? Nah, nanti setiap kata kan saya kupas itu. Yang tadi kita baca itu, nanti kita kupas itu. Sekarang belum. Saya kasih gambaran dulu bahwa kemurtatan itu realitas. Itu saya mau tekankan dulu. Sudah merasakan karunia roh dan dunia akan datang. Waduh, masih bisa murtad? Bisa ya? Kenapa nggak bisa? Murtad dari Allah yang hidup, departing, falling away. Apostenai, apoteo, zontes, in departing from living God. Murtad dari Allah yang hidup. Jelas sekali bahwa orang yang melarikan diri atau menjauhkan diri dari Allah yang hidup adalah orang yang pernah dekat dengan Tuhan. Amin. Atau minimal sudah punya kesempatan dekat. Ngerti nggak, saudara? Betul? Oh, kalau dekat pasti dibablaskan Tuhan dekat. Enggak. Yudas kurang apa? Ya kalau mau ditentukan dia tuh. Emang apa namanya ya, kalau udah emang bodoh aja, saudaraku. Jangan bodoh, kita harus cerdas, mengerti kebenaran. Pernah dekat dengan Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 10, tadi saya singgung juga, saudaraku, skandalisontai, ya, skandalisontai, yang lebih tepat diterjemahkan melakukan pelanggaran terhadap hukum, dan Tuhan menunjukkan bahwa akan ada kemurtatan seperti ini di akhir zaman. Mereka disesatkan oleh roh-roh penyesat, ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta. Harus berani diakui bahwa 12 murid Tuhan Yesus yang terkemuka adalah orang-orang khusus yang telah menerima kuasa untuk memberitakan kerajaan surga. Tidak dikatakan bahwa ada yang tidak menerima kuasa. Mereka semua adalah orang-orang yang mengalami kuasa. Dari 70 murid yang diutus Tuhan, 22 orang-orang yang pasti telah memiliki kuasa mengusir setan dan lain sebagainya. Tetapi di antaranya ada Yudas, dan ternyata bisa murtad. Jadi adalah bahaya kalau kita beranggapan bahwa seorang Kristen tidak mungkin murtad. Kepercayaan bahwa seorang Kristen tidak mungkin murtad akan mencenderungkan tidak mengerti tanggung jawabnya yang berat sebagai anak Tuhan dan umat pilihannya. Panggilan untuk tetap dalam keselamatan adalah panggilan yang tidak kalah hebatnya dengan panggilan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sebenarnya itu satu arah, satu jalur, ya, bertindih tepat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan dibayangkan begini loh, saudara. Jangan dibayangkan begini loh, saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah terima, lalu di sini bagaimana jadi orang Kristen? Tidak terlalu penting, yang penting di sini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal yang benar, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan begini garisnya, tapi begini. Terus. Kalau seorang pria berkata, aku menerima engkau sebagai istri, ya kan? Apa dia sudah menerima dia? Mungkin secara hukum ya, secara de facto kenyataannya belum tentu. You harus belajar mengenal pasanganmu dan belajar menerima dia. Setuju? Amin. Kalau istrinya Anda benar, ya itulah tanggung jawabmu. Udah terlanjur begitu. Terimalah dia sebagaimana adanya, saudaraku. Pak, saya udah terlanjur, Pak. Punya istri, suami kayak dia. Ya udah, enggak apa-apa.
itu mendatangkan kebaikan. Kata Sokrates begini, saranku adalah menikahlah. Kalau kamu dapat pasangan hidup atau istri yang baik, kamu akan bahagia. Tapi tidak, kamu akan jadi filsuf. Di sini pasti ada ibu-ibu yang jadi baik karena suaminya nggak bener. Kalau suami beneran, kalau dicayang-cayang selamat jalan. Nah, maksudnya, ya udah terima saja apa jadinya, apa keadaannya. Tapi saya tambahkan lagi, Tuhan akan membuat Anda dewasa lewat keadaan yang sulit itu. Ini masalah lain lah ya. Masalah yang sedang saya gumuli adalah menerima itu proses panjang. Setuju? Sebagai Tuhan itu apa? Tuhan itu gimana? Bagaimana menjadi hamba bagi Dia? Proses. Nah, di sini kita belajar, saudaraku sekalian. Nangkep maksud saya? Nah, luar biasa. Saya harap dengan penjelasan ini kita akan lebih takut akan Tuhan. Amin.